Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Marmonesinggi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas Portofolio kelas A. Perkenalkan, nama saya Ajista Briana Afandi dengan nomor induk mahasiswa 230803102006. Saya dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis sekuritas. Sebelum memasuki materi, di sini outline yang akan saya bahas yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua, fungsi sekuritas. Yang ketiga, jenis-jenis sekuritas. Yang keempat, keuntungan dan risiko, dan dilanjut dengan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki outline yang pertama yaitu pendahuluan. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal dan juga pasar uang. Sekuritas digunakan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan dan oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Jenis-jenis sekuritas sangat beragam, tergantung pada karakteristik, tingkat risiko, dan juga imbal hasilnya. Selanjutnya yaitu fungsi sekuritas. Secara umum, sekuritas berfungsi sebagai instrumen keuangan yang digunakan untuk menggalang dana, berinvestasi, atau melindungi aset dari risiko tertentu. Fungsi utama sekuritas bagi perusahaan adalah sebagai alat untuk memperoleh modal dari investor. Sementara bagi investor, sekuritas berfungsi sebagai sarana investasi yang dapat memberikan keuntungan, baik dalam bentuk dividen, bunga, maupun capital gain. Selain itu, sekuritas juga memiliki peran dalam diversifikasi portofolio investasi guna mengurangi risiko. Dengan adanya sekuritas, pasar keuangan menjadi liquid dan efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sekuritas. Yang pertama yaitu ada sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jenis utama sekuritas ekuitas ini yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu saham yang memberikan hak kepemilikan kepada investor. Pemegang saham mendapatkan dividen jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan risikonya ini tinggi karena harga saham berfluktuasi sesuai dengan kinerja perusahaan dan juga kondisi pasar. Saham ini tidak memiliki hak prioritas atas aset perusahaan jika terjadi kebangkrutan. Dan yang kedua yaitu saham preferen atau preference stock. Saham ini merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, seperti prioritas dalam pembagian dividen dan juga aset jika terjadi likuidasi. Saham ini juga merupakan kombinasi antara saham biasa dan obligasi karena memiliki karakteristik pembayaran dividen tetap. Saham ini lebih stabil dibandingkan saham biasa, tetapi memiliki keterbatasan hak suara. Selanjutnya, jenis sekuritas yang kedua yaitu sekuritas utang atau debt securities. Sekuritas utang adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah memberikan pinjaman kepada penerbit sekuritas. Ini biasanya dari perusahaan atau dari pemerintah. Jenisnya ada dua, yang pertama itu ada obligasi dan yang kedua ada surat utang jangka pendek atau commercial paper dan treasury bills. Untuk yang jenis yang pertama yaitu obligasi. Ini instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan. Nah, pemegang obligasi menerima pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Jenis obligasi sendiri meliputi yang pertama obligasi pemerintah atau government bonds, yang kedua obligasi korporasi atau corporate bonds, dan yang terakhir ada obligasi daerah atau municipal bonds. Selanjutnya yaitu surat utang jangka pendek. Surat utang yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang pertama treasury bills atau T-bills. T-bills ini diterbitkan oleh pemerintah dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk commercial paper diterbitkan oleh perusahaan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Untuk jenis sekuritas yang selanjutnya yaitu ada sekuritas derivatif atau derivative securities. Sekuritas derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar atau underlying aset seperti saham, obligasi, atau komoditas.
Jenis utama sekuritas derivatif itu ada 3. Yang pertama itu ada opsi atau option, yang kedua ada futures, yang kedua ada swap. Yang pertama yaitu opsi. Opsi ini merupakan kontrak yang memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam periode tertentu. Opsi ini terdiri dari call option atau hak untuk pembeli dan put option atau hak untuk menjual. Selanjutnya yang kedua yaitu futures. Futures merupakan kontrak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang disepakati saat ini untuk diselesaikan di masa depan. Futures ini biasanya digunakan dalam lindung nilai atau hedging atau spekulasi. Dan yang terakhir ada swap. Swap merupakan kontrak antara dua pihak untuk menukar arus kas di masa depan dengan berdasarkan instrumen keuangan tertentu. Contohnya itu seperti interest rate swap dan currency swap. Untuk jenis sekuritas yang terakhir yaitu ada sekuritas beragun aset atau asset backed securities atau ABS. Sekuritas yang didukung oleh kumpulan aset seperti pinjaman hipotek, kredit kendaraan, atau piutang kartu kredit. Contohnya itu seperti mortgage backed securities atau MBS yang didukung oleh hipotek perumahan. Untuk alternatif selanjutnya yaitu keuntungan dan risiko. Keuntungan sekuritas sendiri yang pertama yaitu potensi keuntungan atau capital gain. Jika harga sekuritas naik dari harga beli, maka kita bisa menjual sekuritas dengan harga yang lebih tinggi dan akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pendapatan pasif. Beberapa sekuritas seperti saham dividen atau obligasi memberikan penghasilan rutin tanpa harus bekerja ekstra. Yang ketiga, diversifikasi portofolio. Dengan investasi di berbagai sekuritas, kita bisa mengurangi risiko karena tidak hanya bergantung pada satu aset saja. Yang keempat, likuiditas tinggi. Banyak sekuritas bisa dijual kapan saja di pasar. Jika kita butuh dana cepat, maka kita bisa cairkan investasi kita dengan relatif mudah. Yang ketiga, akses ke berbagai instrumen keuangan. Ada banyak pilihan sekuritas mulai dari saham, obligasi, hingga reksadana yang bisa kita sesuaikan dengan tujuan investasi kita. Yang selanjutnya yaitu mengenai risiko sekuritas sendiri. Yang pertama itu ada fluktuasi harga atau volatilitas. Harga sekuritas bisa naik atau turun secara drastis, terutama saham, yang bisa bikin kita untung besar ataupun kita bakalan rugi banyak. Yang kedua itu ada risiko pasar. Jika kondisi ekonomi memburuk, nilai investasi bisa menurun meskipun kita sudah memilih sekuritas yang bagus. Yang ketiga, risiko likuiditas. Tidak semua sekuritas bisa dijual dengan cepat tanpa mengalami kerugian, terutama jika sedang ada krisis atau pasar rusuh. Yang keempat, risiko kredit atau gagal bayar. Jika investasi di obligasi atau sekuritas berbasis utang, ada kemungkinan penerbitnya gagal membayar bunga atau pokok utangnya. Dan yang terakhir ada risiko inflasi. Jika inflasi lebih tinggi dari return investasi, daya beli keuntungan yang kita dapat akan berkurang. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan materi mengenai jenis sekuritas yang saya sampaikan tadi, yaitu sekuritas adalah instrumen keuangan yang penting dalam investasi dan pembiayaan. Bagi perusahaan, sekuritas digunakan untuk memperoleh modal, sementara bagi investor, sekuritas menawarkan keuntungan melalui dividen, bunga, atau capital gain. Jenisnya beragam, seperti sekuritas ekuitas, sekuritas utang, sekuritas derivatif, dan juga sekuritas beragun aset. Masing-masing jenis sekuritas memiliki karakteristik dan tingkat risiko berbeda. Meski memberikan keuntungan seperti diversifikasi dan juga likuiditas tinggi, sekuritas juga memiliki risiko seperti fluktuasi harga dan juga gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah.